Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ya nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati, kita yang dimuliakan Al-Ustaz Al-Habib Ahmad Al-Habsyi. Yang kami hormati para sahabat-sahabat kami dari komunitas Riau Sumatera Selatan mengaji. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah mushola Al-Aswati yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan subuh hari ini Allah masih senantiasa mengumpulkan kita di mushola Al-Aswati yang kita cintai ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam dan al-mutlaq ditunjukkan keharibaan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, hingga kita semua umatnya insyaallah senantiasa beriman sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu hadirin bahagia, ada pula susunan acara pagi hari ini yaitu pembukaan, yang kedua tausiah dari Al-Ustaz Habib Ahmad Al-Habsyi, yang ketiga penggalangan donasi wakaf Al-Quran, yang keempat adalah doa. Baiklah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, mari kita sama-sama membuka majelis subuh yang sangat mulia pagi ini dengan sama-sama membacakan umul kitab Al-Fatihah. Al-Fatihah ila azina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qirabil Fatihah. Baiklah hadirin dan bahagia rahimakumullah. Baik, kita sama-sama dengarkan drama agama yang telah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Habib Ahmad Al-Habsyi. Kepada Al-Ustaz, qad shallu ala Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Yang kita muliakan segenap para alim ulama, para habaib, para kiai yang hadir hari ini. Mudah-mudahan para ulama-ulama kita selalu senantiasa dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, amin ya rabbal alamin. Izinkan saya berterima kasih kepada komunitas Riau Indonesia Mengaji yang sudah menjadi wasilah perjumpaan kita subuh ini. Bapak Ibu, ini hanya sekilas saja perjuangan mereka selama 1 tahun. Luar biasa, masih muda tapi sudah berjuang di jalan Allah. Di mana anak-anak muda sekarang sibuk ngerjain urusan yang tidak ada manfaat, tapi mereka hadir di setiap kota, di setiap negeri ini berjuang untuk membuat Nabi kita tersenyum. Bapak Ibu, jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Kita tanam saham akhiratnya. Kita bikin bangga Nabi kita dengan jihad kita. Kita bikin bangga Nabi dengan perjuangan kita. Pagi ini saya ingin mengajak Bapak Ibu, kita berikan infak yang terbaik ya. Kita nanam saham akhirat. Niatkan nanti anak cucu kita ada yang jadi penghafal Quran insyaallah. Saya mulai dari diri saya. Siapkan infak terbaik. Saya mulai dari diri saya. Ini kesempatan kita membahagiakan Rasulullah, menanam saham akhirat.
Kalau kita tidak bisa seperti mereka, paling tidak kita berjuang bersama mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak akan berkurang harta yang kita sedekahkan, akan bertambah dan pasti bertambah. Kita iringi dengan bersalawat. Mudah-mudahan sedekah kita diberikan keberkahan oleh Allah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi 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 Bapak Ibu, hari ini saya titipkan sebuah pesan singkat. Sebelumnya kita doakan dulu anak-anak kita ini, mudah-mudahan menjadi aset dunia akhirat bagi kita. Menjadi anak saleh dan saleh. Masya Allah, subuh-subuh sudah berjamaah di masjid. Ini betul-betul makhluk halus, makhluk langka. Kita doakan mudah-mudahan mereka bisa menjadi penyelamat bagi ayah ibu. Bapak Ibu, kajian pagi ini singkat saja. Belajarlah dari filosofi pohon pisang. Anak-anak pernah lihat pisang? Pohonnya pernah? Coba lihat pisang. Ilmu apa yang bisa dipelajari dari pohon pisang? Di antaranya, pohon pisang itu tidak akan pernah tumbang, tidak akan pernah mati, tidak akan jatuh, kecuali dia sudah menyiapkan tunas-tunas yang tumbuh di sekitarnya. Coba lihat, pohon pisang tidak akan pernah tumbang kecuali dia menyiapkan tunas-tunas yang ada di sekitar pohonnya. Artinya apa? Jangan berani mati, jangan nekat berjumpa dengan Allah dan Rasul kalau anak-anak kita belum kita siapkan jadi penyelamat dunia akhirat kita. Karena mau jadi apa nasib ayah ibunya ketika meninggal dunia, ketika berada di dalam kubur, ketika dibangkitkan nanti di padang mahsyar, jawabannya ada pada anak-anak kita. Saya hadirkan sebuah cerita ketika Nabi duduk dengan para sahabat. Lalu Nabi bercerita, Inna rajula turfa' darajatuhu fil jannah. Wahai sahabat, kata Nabi, ada satu keluarga terdiri dari seorang istri dan suami. Ketika dibangkitkan di padang mahsyar, diberikan Allah kemudahan masuk surga tanpa dihisab. Jalurnya sangat cepat. Sesampainya di surga, diberikan tempat yang paling indah lagi. Lalu suami istri ini terheran-heran, sudah masuk surga dengan cepat, di dalam surga mendapatkan nikmat yang indah. Lalu dia bertanya, Anna hadza ya Rabb, dari mana aku dapat ini semua? Lalu Allah kasih bocoran, bistighfari waladikala, kamu dapat ini semua, masuk surga dengan mudah, mendapatkan tempat yang indah di dalamnya, itu karena anakmu, anak yang saleh dan salehah yang selalu memintakan ampunan dariku untukmu. Mana mungkin orang tuanya bisa masuk surga dengan mudah? Mana mungkin orang tuanya mendapatkan fasilitas yang indah kalau bukan karena anak-anak yang soleh dan solehah? Bahkan yang sudah masuk surga pun bisa dikeluarkan gara-gara anaknya yang tidak soleh menuntut keadilan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan remehkan doa yang ringan, yang mudah, yang sering kita ucapkan. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma. Gara-gara doa ini yang kita anggap gak ada pentingnya, yang kita anggap biasa saja, doa inilah yang membuat orang tua kita masuk ke surga dengan mudah,
dan mendapatkan tempat yang indah di dalamnya. Mana mungkin doa ini, doa birrul walidain ini bisa keluar dari mulut anak durhaka? Mana mungkin? Maka pagi ini kita hantarkan dulu yuk doa yang terindah buat orang-orang tua kita. Kalau mereka masih hidup, mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, sehatkan penyakitnya, dan umurnya, sehatkan ibadahnya, diwafatkan husnul khatimah. Kalau orang tua sudah wafat, kita niatkan mudah-mudahan doa yang kita ucapkan ini menjadi apa yang disampaikan Nabi dalam ceritanya, akan memudahkan langkah orang tua kita masuk surga dan mendapatkan tempat yang indah di dalamnya. Semuanya kita berdoa. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hadirin yang dimuliakan Allah, sekali lagi mau jadi apa nasib kita? Jawabannya ada pada anak-anak kita. Satu hari Nabi pernah memberikan catatan, pertanyaan kepada para sahabat. Ma ta'udduna fikum, ma ta'udduna rakufikum. Wahai para sahabat, tahukah kalian siapa orang-orang yang dianggap Nabi, dianggap Allah nantinya sebagai orang yang mandul? Nabi bertanya kepada sahabat, siapakah orang yang mandul itu? Ada seorang sahabat mengangkat tangan coba menjawab, alladzi la yuladu lahu. Ya Rasul, orang yang mandul itu adalah orang yang nggak punya anak, nikah lalu dia nggak punya anak. Memang anak ini kan rahasia Allah. Saya berapa kali keliling Indonesia, ada yang nikah 15 tahun nggak punya anak, ada yang 25 tahun nangis-nangis Habib minta doanya biar punya anak, 25 tahun nggak punya anak. Ada yang nikah 7 tahun nggak punya anak, ada yang nggak nikah hamil. Sudah betul dia punya anak. Memang itu rahasia Allah. Betul? Ibu, ada sahabat ketika ditanya Nabi, siapa orang yang mandul itu? Dia angkat tangan, ya Rasul, alladzi la yuladu lahu. Itu pasti orang yang dia nikah nggak punya anak. Nabi tersenyum. Bukan itu, kata Nabi. Laisa dzat birrakub, bukan itu orang yang mandul. Lalu siapa ya Rasul? Orang yang mandul itu menurut pandangan Allah, alladzi lam yuqaddim min waladihi syai'a. Dia menikah, punya anak, tiap tahun katakanlah produksi, hamil melahirkan, anaknya banyak, doyan betul dia. Tapi kata Rasul, sayang sekali dari semua anak yang dia miliki, tidak ada yang bisa menjamin manfaat akhirat untuknya. Atau dengan kata lain, anak banyak tapi tidak saleh dan salehah. Walaupun gelarnya urusan dunianya Masya Allah S1, S2, S3, tapi nggak pandai baca Quran, itu sama saja esteler. Inilah kategori orang-orang yang mandul. Maka pulang dari musala ini renungkan, kira-kira sudahkah kita jadikan anak-anak kita ini menjadi aset yang paling akan kita banggakan nanti di hadapan Allah, biar kita tidak termasuk golongan yang mandul. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, siapa yang tidak ingin nanti ketika detik-detik dia akan wafat, nyawa akan keluar dari jasadnya, anaknya tampil menjadi anak yang soleh. Dengan segala kesolehannya, dia duduk di samping jasad ayah ibunya. Detik-detik akan ibunya wafat, ayahnya wafat, dia talkinkan orang tuanya. Dia bimbing ayahnya menyebut kalimat tauhid. Ayah, ibu, istirahat yang tenang. Jangan bimbang, jangan risau. Ini proses perjumpaan ayah dengan kekasih ayah. Nikmati proses ini ayah. Saya akan hantarkan kalimat talqin. Saya akan bimbing ayah. Mudah-mudahan ini menjadi asbab keberkahan buat ayah nanti di alam barzakh. Dia bimbing kita, ayah ikuti saya, dengarkan ayah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia bimbing terus kita detik-detik terakhir. Ayah,
Dulu ketika saya masih kecil, ayah yang membimbing saya berzikir menyebut nama Allah. Ketika saya baru belajar ngomong, kalimat Allah yang ayah kenalkan dahulu kepada saya. Hari ini kalimat itulah yang akan saya hantarkan menempel di bibir ayah, yang akan membuat ayah tersenyum nanti berjumpa dengan Allah. Dia bimbing kita, dia tuntun kita. Siapa yang gak kepengen punya anak begini? Jangan dipikir ketika seseorang meninggal dunia, di situ iblis dan setan tidak berjuang menyesatkannya. Di saat itulah butuh pendampingan. Karena setan mengelilingi si mayit, berusaha merekrut anggota member baru. Disitulah setan akan membuat si mayit bengong. Makanya kalau lihat orang sakaratul maut, pikirannya kosong. Kenapa? Dibikin linglung oleh setan, biar dia nggak ingat Allah, biar matinya nggak husnul khatimah, biar tidak mudah masuk surga. Dibikin linglung, dihambat kalau bisa jangan menyebut kalimat tauhid. Kenapa? Setan sadar Nabi kita yang jamin siapa yang wafat menyebut kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, pasti kata Nabi masuk surga. Setan nggak mau kita masuk surga. Setan itu dendam dengan kita. Maka Bapak Ibu, pastikan betul anak kita bisa tampil begitu. Siapa yang tidak ingin punya harapan ketika roh sudah keluar dari jasadnya, dibaringkan tubuhnya di tengah rumah, orang lain mengiring kematiannya dengan tangisan, anaknya malah mengiring kematian ayah ibunya dengan Al-Quran. Dia duduk di samping jasad ayah ibunya sambil berkata, ayah ibu istirahatlah yang tenang. Hari ini saya hadiahkan kado tambahan buat ayah dan ibu. Saya akan khatamkan Quran hari ini di samping telinga ibu. Saya pernah melakukan itu Pak, semalaman saya tidak tidur dari siang sampai ke besok pagi. Ketika kakek nenek kesayangan saya wafat, saya hadiahkan satu Al-Quran 30 juz, semalaman saya tidak tidur. Siapa yang tidak ingin anak kita semalaman mendampingi jasad kita terakhir kalinya dengan menghadiahkan 30 juz Al-Quran? Bukankah Al-Quran itu isinya jutaan huruf? Satu huruf saja paling kecil dijanjikan 10 kebaikan. Berapa ratus juta kebaikan setiap detik, mengiring, memudahkan, melancarkan, dan jadi keberkahan langkah kita nanti berjumpa dengan Allah. Alhamdulillah. Siapa yang tidak ingin nanti ketika jasadnya akan segera dimandikan, anaknya mengerti cara memandikan jenazah ayah ibunya. Dia ambil air, dia bisikkan ke telinga ayah dan ibu, ayah ibu istirahatlah yang tenang. Dulu ketika saya masih kecil, ayah ibulah yang memandikan saya. Hari ini insya Allah saya tidak hanya memandikan, tidak hanya mensucikan, saya akan iringi setiap tetes air ini yang menyentuh tubuh jasad ayah dan ibu dengan istighfar. Saya mohonkan ampunan dari Allah buat ayah dan ibu. Saya pastikan seiring air menyentuh jasad ayah ibu, seiring itu juga dosa akan rontok dari jasad ayah dan ibu. Dia ambil air, dia sejukkan diri kita, dia tenangkan batin kita, dia siramkan di tubuh kita. Bismillahirrahmanirrahim. Dia bacakan istighfar mengiringi kepergian kita. Siapa yang tidak ingin anak kita yang memandikan jasad kita menjadikan penghantar ampunan dari Allah buat kita. Setelah jasad sudah dimandikan, lalu jasad akan dikafankan. Siapa yang tidak ingin yang membungkus jasad ayah ibunya adalah anaknya sendiri. Siapa yang tidak terharu yang memakaikan kapan, yang menutupkan aurat orang tuanya adalah anaknya sendiri. Sebelum dia tutup dengan kain kapan jasad ayah ibunya, untuk yang kesekian kali dia bisikan, ayah, ibu istirahat yang tenang. Kalau dulu ayah ibu yang mendidik saya bagaimana menutup aurat, bagaimana memakai pakaian yang benar dalam syariat, hari ini saya yang akan mempraktekkan itu. Saya akan bungkus jasad ayah ibu dengan potongan kain kapan, dan saya pastikan setiap lipatan kainnya ada istighfar, permohonan ampun yang akan saya ajukan dari Allah buat ayah ibu.
Siapa yang tidak terharu melihat anaknya yang memakaikan pakaian yang membungkus auratnya, mengkafankan jasadnya? Orang tuanya akan merasa lega dan bahagia. Insya Allah. Setelah kain sudah setelah jasad sudah dikafankan, jasad kita siap dimasukkan ke dalam keranda, lalu akan segera disolatkan. Siapa yang tidak ingin, yang jadi imam mensolatkan jasadnya adalah anak kandungnya. Tolong dicatat baik-baik, lebih afdol anak kita jadi imam, lebih afdol anak kita yang mensolatkan kita, lebih afdol anak kita yang pertama melepaskan kita dengan doa dan istighfar menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum dia angkat takbir, yang terakhir kali dia katakan, ayah, ibu, istirahat yang tenang. Saya pastikan nama ayah dan ibu selalu mengiring dalam setiap ibadah dan sholat saya. Bukan hanya sholat jenazah, sholat-sholat 5 waktu saya akan selipkan nama ayah dan ibu menjadi keberkahan buat ayah ibu. Ayah, saya akan jadi imam buat ayah dan ibu. Sebelum dia angkat takbir, dia katakan, ya Rabb, berikan aku kekuatan selama napasku masih ada. Jadikan napas ini selalu menyebut dan mendoakan orang tuaku. Begitu dia angkat takbir Allahu Akbar, seiring itu kita sebagai orang tuanya merasa lega, bangga, bahagia karena anak kita yang melepas kita, anak kita yang jadi imam untuk kita. Siapa yang tidak ingin punya cita-cita indah seperti ini? Tapi demi Allah, kisah-kisah ini, cita-cita indah ini hanya bisa dilakukan oleh anak-anak yang bermental soleh dan solehah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Setiap payung sebelum hujan, jangan nanti ketika hujan baru sibuk-sibuk mencari payung. Bapak Ibu, ada seorang kaya, luar biasa kekayaannya, dan selama ini dia membanggakan anaknya S1, S2, S3, amatan luar negeri, dunia di genggamannya. Ketika meninggal dunia, apa yang terjadi? Tidak ada seorang anaknya yang selama ini dia perjuangkan, dia bangga-banggakan, dia elu-elukan, duduk di samping jasadnya menghatamkan Quran atau minimal membacakan surah Yasin buat diri. Anaknya cuma duduk di luar pakai baju hitam, nangis, main handphone, gak ada manfaatnya buat si mayit. Hari itu yang dibutuhkan mayit bukan tangisan. Seember sekalipun nangis tidak memudahkan langkah mayit berjumpa dengan Yang Maha Rahman. Hari itu mayit hanya butuh amalan-amalan kebaikan dari anak-anaknya yang akan jadi modal awal dalam mengarungi kehidupan mereka nanti di alam berikutnya. Jangan lupa akhirat itu perjalanan yang panjang, butuh bekal yang banyak. Dari Palembang kita mau ke Jakarta saja ada bekal, padahal itu hanya perjalanan dunia yang sesaat. Bagaimana dengan akhirat? Perjalanan panjang yang sangat-sangat membutuhkan bekal. Makanya Imam Al-Ghazali menitipkan pesan, khudhidz dzat fa innas safara ba'id. Bawa bekal yang banyak karena perjalanan kita perjalanan jauh. Kenapa perjalanan jauh? Kita melewati begitu banyak perhitungan dan penghisapan nanti dari Allah. 1000 tahunlah kita hidup di dunia ini, 1000 tahunlah umur kita di dunia akhirat, hanya 1 hari saja. Nggak ada apa-apanya. Lalu bagaimana dengan 1000 tahun ukuran akhirat? Berapa lama kehidupan kita di dunia ini? Tapi bagi orang-orang yang banyak bekalnya, dia tidur di alam barzakh seperti tidur dalam hitungan yang singkat. Tiba-tiba dia merasa terbangunkan, sudah dipanggil untuk masuk ke surga. Kenapa? Amalnya lah yang mendatangkan keberkahan dalam kehidupannya di alam kuburnya. Maka Bapak Ibu, siapa yang tidak kecewa ketika dia meninggal dunia, yang mengelilingi jasadnya
orang lain bukan anak kandungnya. Siapa yang tidak hancur hatinya ketika melihat dirinya dimandikan? Jangan dipikir jenazah nggak tahu siapa yang mandiin. Jenazah masih tahu, masih bisa merasakan. Makanya ketika mandi jenazah, kenapa kita harus pelan-pelan? Karena setiap tetesnya jari mayit masih bisa merasakan. Ada yang bertanya, Habib, ini kan zaman milenial modern, kenapa sih mandi jenazah harus pelan-pelan begitu? Kan ada steam, saudara. Tinggal masuk steam, mobil aja bisa di steam, apalagi jenazah. Kan bisa, Habib. Iya, bisa. Tapi disitulah indahnya Islam. Akhlak ini bukan hanya buat orang yang hidup kita diajarkan, sama orang mati pun punya akhlaknya. Bayangkan kenapa mayit masih bisa merasakan. Makanya pelan-pelan ketika memandikan dia masih merasakan, cuma dia nggak bisa ngomong saja. Coba ketika kita mandi dengan kencang, dia bisa ngomong, kita jadi jenazah berikutnya. Betul? Betul? Tidak ada agama yang paling sempurna mengajarkan kita akhlak. Kepada yang hidup ada akhlaknya, kepada yang mati pun ada akhlaknya. Alhamdulillah. Siapa yang nggak hancur hatinya ketika jasadnya sudah dimandikan akan dikafani, anaknya nggak paham cara membungkus jasad ayah ibunya? Siapa yang nggak hancur hatinya ketika jasadnya sudah dikafankan akan segera disolatkan, anaknya nggak ngerti sholat jenazah? Jangankan sholat jenazah, sholat 5 waktu dia nggak hafal, sholat 5 waktu dia nggak beres, apalagi sholat jenazah. Hancur hati si mayit, malu dia berjumpa dengan Allah, kecewa dia sudah melahirkan anak-anak durhaka seperti itu. Maka sekali lagi, inilah kesempatannya. Saya titipkan pesan, ikuti program wakaf Quran yang diadakan oleh komunitas. Kabar baiknya yang ingin ikut wakaf Quran pagi ini tidak harus bayar tunai lagi. Tempo, nyicil, masuk surga kreditan. Kredit urusan dunia bisa kita usaha ke, kita ejo ke, apalagi kredit surga. Niatkanlah kage wakaf Quran kita itu 5 Quran, 10 Quran, 20 Quran, 30 Quran, niat ke. Kalau tidak sanggup 30 Quran, 20. Tidak sanggup 20, 10. Tidak sanggup 100, coba. Niatkan. Kebaikan itu makin besar kita lakukan, makin besar pahala dan keberkahan yang kita hasilkan. Cepat-cepat niat ke wakaf Quran pagi ini. 1, kirimkanlah buat orang tua yang sudah meninggal. Biar Allah hapus kedurhakaan kita. Biar Allah hapuskan dosa-dosa kita sama orang tua kita. Biar kaki anak kita tidak berbuat apa yang pernah kita lakukan keburukan kepada orang tua kita. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Kebaikan menghapus keburukan. Mungkin selama orang tua kita masih hidup banyak nyusake. Kita lebih banyak nyusake daripada nyenangke, lebih banyak nyakiti daripada ngebahagiake. Maka hapuslah semua dosa itu dengan wakaf Quran kita pagi ini. Niatkan, ya Allah, jadikanlah Quran wakafku pagi ini buat orang tuaku di dalam kuburnya jadi cahaya, jadi teman setianya, jadi syafaat ila yaumil qiyamah. Biar kakek kita mati, anak cucu kita berwakaf atas nama kita. Jangan mimpi besok kita mati, anak cucu kita berwakaf untuk kita. Kalau kita masih hidup sekarang, tidak pernah berusaha sekuat tenaga berwakaf dulu untuk ayah ibu kita. Niatkan juga kakek wakaf Quran pagi ini buat orang tua yang masih hidup, minta Allah angkatkan penyakitnya, panjangkan umurnya, kuatkan imannya, diwafatkan husnul khatimah. Tambahkan niat juga yang lain, ya Allah, dengan wakaf Quran ku jadikanlah anak-anakku ini, anakku, cucuku, ada yang jadi penghafal Quran kakek. Karena seorang penghafal Quran diberikan Allah kesempatan bisa menyelamatkan puluhan ahli keluarganya. Puluhan ini kok keluarganya yang masuk neraka baca ditarik diselamatkan gara-gara anak kita yang ada yang hafal Quran. Maka beruntung kalau anak-anak kita ada yang kita jadikan penghafal Al-Quran. Maka Bapak Ibu, sekali lagi saya titipkan pesan sekuat tenaga, berejolah bila perlu kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, meloi program wakaf Quran. Tidak sanggup yang banyak, coba yang sedikit. Paling tidak ada bukti kita kepada Allah, kita cinta dengan orang tua kita. Double pahalanya. Pahala Quran kita dapat, pahala berbakti dengan orang tua kita hasilkan. Bukankah berbakti dengan orang tua rezeki bakal diberkahi, umur bakal dipanjangkan oleh Allah. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat untuk semuanya.
kita berikan kesempatan terakhir kepada komunitas Riau Indonesia Mengaji yang akan mengajak kita ngumpul ke Quran wakaf pagi ini. Kabar baiknya sekali lagi, tidak harus bayar sekarang, cukup ngangkat tangan, sebutkan jumlah Quran berapa kok yang bakal diwakafkan, niatkan buat siapa baik, niatkan buat hajat kita pun bisa. Ya Allah, hari ini aku berwakaf 30 Quran, aku berniat kabulkan hajatku 1, 2, 3, 4, 5, top 10 hajat langsung diterima oleh Allah. Boleh kita bertawassul dengan kebaikan kita, boleh. Dalilnya 3 ekor pemuda yang terjebak dalam gua, kenapa selamat dari kematian? Masing-masing menyebut-nyebut amal kebaikannya. Baik, kita akan dengarkan dulu berapa Quran, harga wakaf Quran satunya, dan apa yang akan diberikan dari mereka bagi yang berani berwakaf di angka yang tertinggi pagi ini. Sekali lagi, mantapkan niat, niatkan buat membahagiakan wong tua, niatkan buat membangun keberkahan bagi yang hidup. Tidak harus bayar tunai, cukup angkat tangan, kagak dicatat nama kita, dititipkan nomor rekening yayasan.